Maka dari itu, saya membuat kali ini tips agar Anda bisa keluar dari rumah dan tetap merasa aman dengan perlindungan yang maksimal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan hazmat oleh masyarakat. Sebetulnya boleh nggak sih masyarakat menggunakan hazmat? Dan bagaimana alternatif untuk melindungi diri saat keluar dari rumah agar mendapatkan perlindungan yang maksimal selain menggunakan hazmat? Oke, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya. Terima kasih banyak. Kita tentu saja sudah tahu bahwa virus corona sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan tentu saja banyak yang khawatir jika harus keluar dari rumah. Oleh karena itu, himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah sebaiknya Anda lakukan. Dan itu yang terbaik. Tetapi pada kenyataannya, terkadang beberapa dari kita memang harus keluar untuk melakukan aktivitas. Beberapa kasus yang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini adalah saat melakukan aktivitas di luar rumah agar terlindungi maksimal, menggunakan hazmat sebagai perlindungan diri mereka. Dan hazmat ini mereka gunakan ke supermarket dan berbelanja. Sebetulnya masyarakat boleh nggak sih menggunakan hazmat ini? Secara pribadi, saya sebagai dokter, sebetulnya hazmat boleh digunakan oleh siapapun. Akan tetapi, kita tahu bersama bahwa alat perlindungan diri yang diperlukan oleh para tenaga medis jumlahnya sangat terbatas. Sehingga akan lebih bijak jika hazmat ataupun alat perlindungan diri yang lain diberikan kepada yang membutuhkan, yaitu tenaga kesehatan. Dan sebetulnya bagi yang tidak pernah merasakannya, penggunaan hazmat itu sebetulnya tidak nyaman loh. Kenapa tidak nyaman? Yang pertama, karena hazmat ini digunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan hampir semuanya tertutup rapat, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam tubuh. Coba bayangkan bagaimana rasanya. Tentu saja rasanya sangat panas, apalagi kalau berada di ruangan yang tanpa AC, panas dan berkeringat. Yang kedua, hazmat ini sebetulnya hanya digunakan sekali pakai. Jadi sayang banget kalau Anda menggunakannya hanya untuk ke mall atau berbelanja. Sayang banget ya. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa baju hazmat ini digunakan untuk melindungi atau sebagai tameng bagi orang yang mengenakannya. Dan sebetulnya ada prosedur khusus saat menggunakan maupun melepas baju hazmat ini. Dan jika Anda atau orang awam yang menggunakannya biasanya kurang efektif, karena pasti mereka menggunakannya sembarangan, sehingga sterilitasnya sangat diragukan. Jadi sayang banget ya kalau pakai hazmat tapi nggak tepat penggunaannya. Bagaimana jika kondisinya harus keluar dan memerlukan perlindungan yang maksimal? Maka dari itu, saya membuat kali ini tips agar Anda bisa keluar dari rumah sesekali ya, dan tetap merasa aman dengan perlindungan yang maksimal. Anda bisa menggunakan peralatan ini untuk melindungi diri Anda saat berada di luar rumah. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja. Inilah peralatan atau bahan-bahan yang harus Anda bawa saat keluar dari rumah. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah masker. Masker ini digunakan sebagai tameng pertama, tentu saja agar menjaga cipratan-cipratan yang keluar dari mulut kita tidak keluar jauh, dan juga melindungi diri kita dari cipratan-cipratan saat orang berbicara di depan kita. Oke, yang pertama masker. Yang kedua, sarung tangan. Mohon maaf, saya memang belum mempunyai sarung tangan plastik. Ini sarung tangan medis, saya gunakan untuk praktek. Jadi bagi Anda yang di rumah, gunakan sarung tangan plastik ya. Dan sarung tangan plastik Anda bisa membelinya
secara online maupun langsung. Jika Anda tidak mempunyai sarung tangan, maka Anda wajib membawa hand sanitizer dan tisu. Oke? Perlengkapan selanjutnya yang harus Anda bawa adalah face shield. Face shield ini Anda bisa membelinya secara online maupun langsung, ataupun Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Dan ini sekarang tutorialnya sudah banyak sekali di YouTube. Silahkan Anda bisa melihatnya sendiri di sana. Dan peralatan yang terakhir, yang paling penting, yaitu baju gamis. Baju gamis ini untuk perempuan. Untuk laki-laki, Anda bisa menggunakan baju ini. Biasanya didapat dari Saudi Arabia. Biasanya yang punya, kalau pulang dari umroh ataupun haji, biasanya punya. Oke, jika bagi yang laki-laki ternyata tidak punya ini, ya Anda bisa melindungi diri Anda menggunakan jaket. Dan memang antara jaket dan baju tentu lebih bisa melindungi ini karena bisa dipakai dari atas sampai ke mata kaki. Oke, semua peralatan sudah siap ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Bagi Anda yang keluar rumah menggunakan kendaraan umum, sebaiknya Anda menggunakan semua peralatan ini lengkap sejak awal keluar dari rumah. Jika Anda menggunakan mobil pribadi, maka Anda menggunakan semua ini saat turun dari mobil. Dan sebelum masuk ke mobil, lepaskan semuanya dan taruh di tempat yang aman. Oke, bagaimana cara mengaplikasikannya? Saya berikan contoh ya. Oke. Anda yang pertama adalah kenakan masker terlebih dahulu. Sebetulnya bebas, bisa pakai baju dulu atau masker dulu. Jangan lupa masker yang Anda pakai, masker kain ya, karena masker medis hanya untuk tenaga medis. Kemudian kenakan sarung tangan. Sekali lagi, sarung tangan yang Anda gunakan yaitu sarung tangan plastik. Dan sarung tangan plastik itu sekali pakai. Jadi jika sudah dipakai, Anda buang. Oke, tahap selanjutnya pakai bajunya ya. Terakhir, gunakan face shield. Tada! Sekarang Anda siap untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dan kelebihan dari menggunakan alat pelindungan diri ini, yang pertama, Anda tidak kepanasan. Yang kedua, baju ini lebih hemat karena Anda sudah memilikinya di rumah. Yang ketiga, baju ini bisa dicuci kembali dan digunakan saat Anda keluar. Dan yang keempat, tentu saja Anda bisa menghemat dengan menggunakan peralatan seperti ini. Yeay! Anda siap sekali untuk keluar rumah. Jika Anda tidak mempunyai sarung tangan plastik, jangan lupa Anda membawa tisu. Tisu ini berfungsi untuk mengalap atau membersihkan tempat yang akan Anda duduki. Selain itu, Anda bisa menggunakan tisu ini untuk memegang benda-benda yang harus Anda pegang seperti pegangan pintu. Dan Anda juga harus membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan Anda dari kuman tentunya. Oke, jika Anda sudah selesai melakukan aktivitas di luar rumah dan Anda akan masuk ke dalam mobil Anda kembali, maka segeralah lepas semua ini dari tubuh Anda. Oke, yang pertama lepas face shield-nya. Jika perlu, bersihkan menggunakan cairan desinfektan. Kemudian lepas baju Anda dan segera masukkan ke dalam plastik atau wadah yang telah Anda sediakan. Kemudian
lepaskan sarung tangan. Jika ini sarung tangan plastik, maka Anda segera buang. Setelah itu, Anda lepaskan masker jika memang tidak akan bertemu dengan siapapun. Letakkan di tempat yang sama dengan baju yang Anda telah pakai. Kemudian, jangan lupa kenakan hand sanitizer. Jika perlu, Anda sebaiknya cuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun yang efektif memerlukan waktu 20 detik. Anda bisa melakukan 6 langkah cuci tangan agar hasil lebih maksimal. Jika Anda harus mengunjungi tempat yang lain, Anda bisa memakai peralatan yang telah Anda bawa tersebut kembali. Jangan lupa saat sudah sampai di rumah, maka baju yang Anda telah gunakan dan masker tadi segera rendam di dalam cairan desinfektan maupun di dalam sabun dan cuci sampai bersih. Dan untuk memaksimalkan kebersihan Anda bisa langsung mandi saat itu juga. Tentu saja agar tubuh Anda lebih bersih dan benar-benar terhindar dari virus corona. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Silakan Anda bisa menuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimaknya di video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa memencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.